Ya tentunya pada sektor real kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa komponen bahan baku, bahan penolong, bahkan barang konsumsi memang harus impor. Ya. Ya. Dan ketika ada tendensi bahwa rupiah kita melemah, ya apalagi kita tahu bahwa ini dorongan daripada tidak hanya di masalah di domestik tetapi di global. Amerika sudah menaikkan suku bunga Fed-nya ya. Kemudian juga kita juga ya plus minusnya juga hampir sama. Nah ini akan mempengaruhi kepada bagaimana kita menebus harga-harga yang untuk proses produksi kita. Nah proses produksi kita nanti bermuara kepada sektor di mana kita ketahui akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ketika dikonsumsi masyarakat, belinya saja sudah naik ya karena pergeseran fluktuasi rupiah kita yang melemah atau dolar yang menguat, otomatis akan ada kenaikan harga. Nah kenaikan harga inilah yang tentunya harus diantisipasi karena kita ketahui bahwa daya beli masyarakat juga kan belum kembali pulih. Kemudian masih banyak dukungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kelompok marginal misalnya. Ini harus berkelanjutan. Kemudian kita juga tahu bahwa ada terjadi beberapa social economic status melakukan penahanan, restraint mode untuk melihat situasi kondusivitasnya daripada perjalanan pesta demokrasi kita. Jadi hal-hal ini tentunya perlu diantisipasi sedemikian rupa oleh pemerintah. Sampai kapan kira-kira, karena tadi dikatakan bahwa berpotensi, artinya kan belum dilakukan begitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang, memang sih hari ini nilai tukar rupiah sudah mulai agak membaik. Tampaknya memang ada intervensi yang dilakukan ke market begitu ya, ada operasi pasar dilakukan oleh Bank Indonesia begitu. Sampai kapan kira-kira, ini kan masih belum, tapi apakah ada mungkin kriteria tertentu yang akan membuat nanti nilai jual retail akan naik, makanan, minuman dan lain-lain? Ya, sudah jelas karena tadi saya sebutkan bahwa seperti contoh beras itu kan kita memang harus import ya. Bahkan saat kita mau import dengan nilai rupiah yang melemah ini, dolar menguat, negara yang memberikan beras tersebut juga sekarang mulai menahan ya karena memang mereka juga harus antisipasi ketahanan pangan mereka. Tidak hanya beras saja tetapi ada komoditi-komoditi lainnya lagi ya, gula yang memang kita harus juga import dan beberapa halnya. Yang penting justru bagaimana perimbangan ketika memang kita saat ini kan kita berupaya supaya import, terutama kalau import yang ilegal ya. Kalau yang legal yang memang untuk kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi keharusan karena produktivitas kita tidak mencukupi. Tapi yang ilegal ini memang harus betul-betul ditutup. Ya, bagaimana cara tutupnya? Ini perlu adanya sinergisitas dengan seluruh kementerian dan instansi terkait. Tidak ada kompromi, bahkan juga tidak hanya ditutup, tapi diawasi dan dikenakan sanksi hukuman yang berat dikala masih ada yang import-import yang legal yang lolos ini. Karena ini akan mempengaruhi defisit neraca kita, defisit perdagangan kita. Nah kemudian bagaimana langkah solusinya? Ya memang harus genjot ekspor akhirnya. Kalau import kita mau rendahkan yang legal ini, yang non legal ini, yang ekspornya kita harus dorong. Ya bagaimana caranya mendorong ekspor? Ya semuanya harus turun tangan tentunya. Semua kementerian dan lembaga, bahkan juga ya seperti Kementerian Perdagangan misalnya ITPC-nya yang di seluruh wilayah di global. Supaya mereka betul-betul menunjukkan giginya saat ini bahwa memang ekspor harus ditingkatkan sehingga ada balance dalam neraca perdagangan kita. Oke, ekspor.